Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Tuhan bersama-sama, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan rekan-rekan seiman kita. Dan selesai dari tempat ini bukan berarti tugas kita selesai, malah kita punya 6 hari ke depan untuk kemudian kita menjalankan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari di hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita pada hari ini karena ada pelayanan di luar kota, tetapi tentu saja itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mempelajari firman Tuhan dan terus kita ada di dalam persekutuan dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, kalau punya akses kepada internet, ini Anda bisa masuk ke website yang ada di layar Anda, di layar di depan. Di situ ada catatan khotbah untuk hari ini, tentu saja nanti juga akan ada di website gereja GPDI Mahanaim. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya IPK, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, tentu untuk teman-teman yang kuliah, IPK itu indeks prestasi kumulatif kalau saya nggak salah ya. Angkanya dari 0 sebenarnya kan. Ada gitu IPK 0? Ada mungkin ya, kalau kemudian semuanya F gitu mungkin 0. Ya, dari 1 sampai 4. Jadi kalau ada yang IPK-nya lebih dari 4 itu luar biasa sekali. Ya, tidak mungkin sebenarnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita punya iman, kita punya pengharapan, dan kita punya kasih. Dan ketiga hal inilah yang kemudian membentuk kita sebagai pengikut Kristus. Nah pada hari ini saya akan membahas mengenai pengharapan akan kemuliaan. Kita berharap untuk sesuatu yang mulia, yang kekal. Dan karena totalitas iman kita, iman seorang pengikut Kristus itu ada di dalam hal ini. Saudara percaya penuh, ya, tahun ini adalah tahun totalitas. Roma 8 ayat yang ke-18. Ya. Roma 8 ayat yang ke-18. Di tangan saya pakai Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Jadi kalau ada yang berbeda, Anda bisa tetap mengikuti. Demikian dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang sekarang ini, di zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Jadi sekarang kita menderita, tetapi akan ada kemuliaan yang akan kita terima. Itu pengharapan orang Kristen. Itulah kenapa kemudian orang Kristen di abad pertama dan bahkan di sepanjang masa mereka tetap bertahan meskipun di dalam aniaya. Menarik sekali memang sebenarnya ketika saya sempat tinggal beberapa lama di Amerika Serikat, banyak orang mengklaim atau banyak pihak mengklaim, oh kami orang yang paling menderita. Kami orang yang paling tidak dimengerti. Kami orang yang paling dianiaya. Sementara sebenarnya di dalam sejarah, kekristenanlah sebenarnya yang paling tidak dimengerti. Kekristenanlah yang paling banyak dianiaya. Jumlahnya besar memang, ya sampai sekarang ya Katolik dan Kristen di seluruh dunia bisa dibilang adalah agama dengan jumlah pengikut terbesar.
Tetapi kalau saudara lihat sejarahnya kekristenan, itu penuh dengan aniaya, penuh dengan penderitaan. Bahkan di beberapa belahan dunia sampai sekarang mereka harus tetap ada di dalam penderitaan, di dalam aniaya hanya karena percaya kepada Yesus. Dan mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang bisa relate, yang bisa menyelami perasaan ini. Ya, ketika sekeliling Anda kemudian bukan orang Kristen, kayaknya segan gitu ya. Kayaknya mau menunjukkan iman kita itu sepertinya takut gitu. Mau berdoa aja takut. Dulu saya punya teman kantor ketika saya kerja di Singapura. Dia orang asli sana. Dia bertobat jadi orang Kristen. Kemudian karena keluarganya ya belum percaya kepada Yesus, dia berdoanya sambil nyuci piring. Karena papa mamanya, keluarganya nggak kenal Kristus. Dia doa tuh sambil cuci piring, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan hari ini. Gitu. Karena nggak mau ketahuan, karena nggak mungkin dia doa di meja makan. Ya, penderitaannya pun macam-macam. Kemarin waktu di sekolah Alkitab, kami di kelas diceritakan ada martir buat Kristus dari organisasi denominasi GPDI. Ya, pernah dianiaya di Pulau Mentawai. Kalau saudara tahu ya, pernah dengar ya, terakhir kan ada gempa di sana yang berpotensi tsunami. Nah, ada misionaris hamba Tuhan GPDI pernah jadi martir, mati di sana. Jadi dia diseret sampai mati, diseret. Jadi kekristenan itu sebenarnya identik dengan penderitaan. Ya, identik dengan aniaya. Dan levelnya tentu saja banyak ya, baik secara fisik maupun secara psikis dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di dalam ayat ini kemudian kita diberi pengharapan bahwa penderitaan yang sekarang kita alami itu gak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Sama seperti istri saya lagi hamil. Selama proses kehamilan, waduh repot gitu kan. Bergerak salah, tidur salah, berdiri salah, duduk salah, pegel semua badannya. Ibu-ibu yang sudah melahirkan bisa memahami tentu ya. Saya percaya nggak ada ibu-ibu yang ketika hamil kemudian wah seneng nih, wah, seger nih. Yuk kapan lahirkan? Tinggal pencet bel langsung keluar gitu. Enggak kan? Ada proses gitu loh. Ya tadi yang di depan ibu-ibu juga kan ya. Anda pasti memahami gitu loh. Prosesnya waduh menderita banget. Mesti makan ini, nggak boleh makan itu. Istri saya sangat suka dengan sushi, bukan Susanti, sushi. Sushi itu makanan Jepang. Ya, dan sashimi, jadi ikan mentah yang dipotong gitu. Tetapi kalau ibu hamil kan nggak boleh ya makan begituan ya. Nggak boleh makan mentah-mentah. Ya. Untuk Anda yang lagi program hamil, ya nggak boleh kalau udah hamil nggak boleh makan mentah-mentah. Jadi dia harus menderita di dalam masa kehamilan untuk mengandung anak kami. Tetapi dia punya pengharapan. Bentar lagi ketika dia keluar, ketika anak itu keluar, kami percaya ada sukacita yang lebih besar dari penderitaannya. Demikian juga orang Kristen. Saudara mungkin menderita selama di dunia ini, ya tentu saja bukan 9 bulan. Mazmur berkata kita punya 70, punya 80 tahun, ada beberapa orang punya 90, 100 tahun. Bahkan menderita nampaknya. Tuhan aku kok gak mati-mati. Ada loh jemaat GPDI Mahanaim pernah bilang gitu. Ya karena dia sakit berkepanjangan.
Terus dia ngomong kepada kami kalau kami kunjungan. Om, Mas, Pak, kapan ya saya dipanggil Tuhan? Bahkan kita bukan malaikat maut ya. Bahaya juga gitu kan kalau kemudian staf GPDI Mahanaim, oh mau meninggal Ibu? Oke, sebentar ya. Kita nggak bisa lakukan itu, tapi ini yang jadi pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Penderitaan kita sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kalau Anda total di dalam Tuhan. Anda tetap berpegang pada firman Tuhan. Anda tetap berpegang bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang kemudian jadi pengharapan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Jauh lebih mulia dari ciptaan yang lain di muka bumi atau di surga. Kenapa saya bilang begitu? Karena firman Tuhan berkata, ada satu hari di mana manusia yang percaya kepada Tuhan itu akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat, bayangkan. Jadi sebenarnya kita diciptakan itu lebih dari malaikat. Dan malaikat juga tahu siapa yang jadi pemenangnya. Manusia, benar. Malaikat pun tahu bahwa manusia itu lebih mulia dari mereka. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa setiap kali manusia dilahirkan di bumi, ada malaikat yang diutus Allah untuk melindungi, mendampingi manusia itu. Jadi saudara bisa bayangkan ya, luar biasanya, mulianya manusia. Nah kita ini berasal dari kemuliaan dan kita akan menuju kepada kemuliaan. Saya pernah sampaikan ini kalau nggak salah, saya pernah bawa papan hitam besar itu dan menjelaskan mengenai hal ini. Kita mulai dari kemuliaan, dari kekekalan, hal yang sungguh mulia, dan kita sedang bergerak kepada kemuliaan yang berikutnya. Kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kemudian akan kembali di sorga nanti kita dipulihkan. Ya, kita hidup di dalam kemuliaan. Nah masalahnya berarti bukan di ujung-ujungnya, tetapi di tengahnya. Proses ketika kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan itu, bagaimana kita menjalani proses itu yang kemudian menjadi penting. Ya, segala sesuatu dimulai dengan kemuliaan. Ada 5 tahapan sebenarnya kehidupan kita kalau disederhanakan. Ya kita mulai dari kemuliaan di awal. Kita bersama-sama dengan Allah. Tuh, diklik. Ya. Kemudian dari kemuliaan awal ini, sayangnya manusia kemudian jatuh ke dalam dosa. Keluar dari kehendak Allah. Terpisah dari Allah. Tapi puji nama Tuhan, kemudian ada pribadi yang hadir buat kita. Yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Dia tersalib untuk kita. Dia menunjukkan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Nah ketika kemudian dia naik ke surga, yang nanti kita akan rayakan bulan depan. Kemudian dia meninggalkan tugas pelayanan itu bagi gerejanya. Bagi kekasihnya. Bagi mempelai perempuannya. Itu kita. Untuk suatu saat kemudian nanti kita akan bertemu lagi dengan dia di dalam kemuliaan. Dan tinggal selama-lamanya dengan Allah. Kalau Anda mau menyimpulkan perjalanan kekristenan, atau Anda ingin menceritakan kepada orang yang tidak tahu tentang kekristenan mengenai apa itu kekristenan, this is the answer. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saya pernah sampaikan ini ke staf GPDI Mahanaim beberapa tahun yang lalu.
Ya, ketika Anda punya 1 menit untuk memberitakan tentang Injil, Anda udah siap belum? Kalau orang tanya kepada saudara, apa sih? Gimana sih? Kekristenan itu apa sih? Ini. Saya dilahirkan di dalam kemuliaan dan saya sedang menuju kepada kemuliaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemuliaan itu pada mulanya dituliskan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Ya, Anda bisa bahas ini nanti di kemah, bisa bahas di rumah, ya, tentang bagaimana manusia diciptakan segambar dengan Allah, manusia kemudian diberi kuasa untuk segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Segala sesuatu yang mulia itu diberikan kepada kita, dan segala sesuatu yang mulia itu pasti menunjukkan keindahan, kebaikan. Jadi itulah kenapa kita sebagai orang Kristen, kita tidak puas dengan sekedar kita bisa bertahan hidup. Tetapi kita berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Menghasilkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita ini. Tadi di ibadah raya pertama, Pendeta Gideon sampaikan bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita sampai kepada kemuliaan, bukan. Tetapi karena kita berasal dari kemuliaan. Karena kita memang dari sananya sebenarnya diciptakan sebagai manusia yang mulia. Kita diselamatkan, karena itu kemudian kita berbuat baik. Bukan sebaliknya, kita berbuat baik supaya diselamatkan. Itu agama toko sebelah. Itu bukan kekristenan. Kekristenan didasarkan pada anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Dan karena anugerah itu kemudian kita melakukan yang baik. Karena kita mulia, kita melakukan segala sesuatu yang indah, yang baik. Tetapi ya itu tadi, di tengah-tengahnya masalah. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kejadian, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik. Kalau contohnya aja ini adalah Taman Eden. Contohnya ini ya, satu lingkarannya taman itu. Tuhan sudah tumbuhkan semua pohon di samping, di sini. Dan kemudian Tuhan berkata kepada manusia, Adam, kamu boleh makan semua ini, tapi yang ini jangan. Kegedean. Yang ini jangan. Tapi ini tuh kamu makan semua. Bebas, puas. Tapi sayangnya manusia punya ide lain. Mereka nggak mau ikutin prosesnya, mereka nggak mau taat. Mereka membuat masalah sendiri. Istilahnya self-inflicted wound. Mereka bikin masalah, mereka bikin sesuatu yang membuat mereka kemudian kesusahan sendiri. Di dalam surat Yakobus, ya kalau Bapak Ibu Saudara baca jelas sekali kan di sini dikatakan, dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Yakobus 1-3. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi manusia bikin masalah sendiri gitu. Masalahnya bukan di kesenjangan sosial, di kesenjangan sistem dan lain sebagainya. Masalahnya bukan karena Tuhan itu Allah yang tidak adil. Masalahnya adalah karena kita punya hawa nafsu yang kemudian berjuang di dalam diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan hal itu.
Saya selalu percaya ini adalah sesuatu yang sulit memang ya. Apalagi di dunia sekarang di mana kebenarannya udah tidak absolut begitu ya. Oh, kebenaran saya beda dengan kebenaranmu. Gak bisa gitu, selalu harus ada kebenaran yang absolut yang menuntun kita, yang jadi pedoman kita. Sulitan bahwa orang itu kemudian untuk mendefinisikan mana yang absolut, mana yang temporer. Nah, untuk mengatasi masalah yang dibuat manusia, Allah kemudian menyiapkan karya penebusan. Ya, kita tidak jauh dari Paskah, bahkan beberapa hari ke depan di Malang saya masih melayani, ada pelayanan Paskah juga. Tuhan menyiapkan sebuah karya penebusan. Ya, bahwa manusia yang bersalah itu harus dihukum. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Ia menyediakan penebusan bagi manusia. Nah, apakah kemudian manusia harus melakukan sesuatu untuk menerima kasih karunia Allah? Oh, dia harus seperti di Indonesia ini, sogok kiri, sogok kanan, harus cari kenalan. Gitu. Harus telepon kiri, telepon kanan, pejabat siapa yang bisa kemudian bantu saya. Anda nggak bisa lakukan itu ketika Anda berhadapan dengan dosa. Siapa yang bisa menebus manusia dari dosa? Nah, sekarang coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, Anda harus mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan hakim. Satu-satunya yang bisa membela saudara adalah pengacara saudara yang berdiri di samping Anda. Dan kemudian ada penuntut, ada penuduh yang menuduh semua kesalahan yang Anda sudah lakukan. Apa yang saudara bisa lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Di dalam kekristenan, hakim itu adalah Allah Bapa. Dia Allah yang adil. Pembela kita adalah Kristus. Ini gambaran ya, gambaran. Pembela kita adalah Yesus Kristus yang selalu berkata bahwa aku sudah menebus. Darahnya sudah ditebus. Dari perjanjian lama itu sudah diceritakan. Bahkan dari bentuk tambut perjanjian itu juga adalah gambaran dari penghakiman Allah dan bagaimana Yesus anak Allah yang darahnya tercurah itu kemudian menutupi manusia, kesalahan manusia. Menebus kesalahan manusia supaya murka Allah itu tidak jatuh kepada kita. Jadi hakimnya Allah Bapa, pembelanya, pengacaranya Yesus Kristus, penuduhnya siapa lagi? Iblis, setan. Nah, kalau saudara ada dalam situasi itu, apa yang saudara mau lakukan? Selain kemudian saudara percaya, gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Saudara mau nyogok iblis? Please, gue beliin lengko nih seumur hidup. Iblisnya bilang, gua gak makan lengko. Saudara mau nyogok siapa? Saudara mau bayar Yesus? Gak bisa kan saudara bayar Yesus. Bayangkan dia dari sorga. Jalannya aja dari emas. Bayangin, aspalnya di sorga itu emas Bapak Ibu Saudara. Mau nyogok pakai apa kita? Kita gak bisa lakukan apa-apa selain kemudian kita percaya bahwa Yesus pembela kita akan berdiri bagi kita dan membela dosa kita di hadapan Allah Bapa. Konsepnya kekristenan itu seperti itu. Gak masuk akal, kadang-kadang saudara berpikir kok mau ya? Kok Tuhan mau ya? Ya karena dia kasih. Karena Yesus lakukan itu karena dia mengasihi kita. Bukan karena saudara keren, bukan karena siapa yang backingannya saudara. Bapak Ibu Saudara. Inilah yang kemudian kita harus miliki, bahwa kita harus percaya. Kita tetap percaya dan selamanya kita harus ada di dalam percaya kepada Tuhan. Ada tokoh di dalam Kejadian 15 Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6.
namanya Abram, yang nanti kemudian namanya menjadi Abraham. Dituliskan demikian dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Abram pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika di dalam pengadilan atas dosa kita, atas kesalahan kita, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita percaya. Karena percayamu itu yang membenarkan engkau. Saudara nggak bisa bilang bahwa Tuhan, aku sudah beribadah sekian kali loh. Aku sudah jadi anak Tuhan sekian tahun loh. Nggak ada, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menyumbang sekian nol-nolnya loh. Kan konsep agama lain kan seperti itu toh. Bagaimana bisa saya berbuat baik supaya tabungan kebaikan saya saldo lebih tinggi daripada dosa-dosa saya. Makanya kemudian Anda berbuat baik di agama lain. Supaya kemudian bisa nutupin kesalahan saya. Bapak Ibu Saudara, selama-lamanya Anda nggak bisa lakukan ini. Karena pertama, saudara nggak punya buku rekening kesalahan saudara. Tuh. Jadi saudara nggak tahu sudah seberapa banyak Anda bersalah. Daud berkata, dari dilahirkan, aku dilahirkan di dalam kesalahan. Lalu saudara mau ngitung berapa banyak kesalahan saudara. Dan berapa banyak hal baik yang saudara lakukan. Nggak terhitung. Nggak bisa Anda bisa mengerti itu. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah seperti yang Abraham lakukan. Percaya. Dan karena percaya itu dia dibenarkan. Allah tidak menunjukkan kasih karunia-Nya berdasarkan perbuatannya Abram. Yang nantinya kalau Bapak Ibu Saudara baca disebut Abraham. Ya, kata atau huruf H itu adalah unsur di dalam nama Allah. Ya kan, YHVH. Ya, itu yang dimasukkan jadi Abraham. Tapi karena Abraham percaya dia kemudian dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak bisa, kita nggak mungkin gitu membenarkan diri kita sendiri. Nggak mungkin kemudian kita hidup di luar percaya kepada Yesus. Bahkan ada hamba Tuhan yang berkata seperti ini hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Anda buka sosial media, ketika Anda baca WhatsApp, ketika Anda saksikan YouTube, TikTok, apapun gitu ya. Ada beberapa pendeta-pendeta dari ajaran-ajaran lain yang kemudian dengan yakinnya mereka berkata bahwa oh bisa kok akan ada orang-orang yang di luar kekristenan, di luar Yesus bisa diselamatkan. Waduh. Kalau tanpa percaya Yesus Anda bisa diselamatkan, untuk apa Yesus mati? Ya enggak? Buat apa dia disalib? Buat apa Yesus datang ke dunia kalau orang yang enggak percaya kepada Yesus, oh bisa kok asal mereka berbuat baik. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Anda mendengar pengajaran itu, kembali kepada kadang-kadang mereka juga ambil ayat keluar dari konteksnya ya. Di dalam Alkitab ayat tuh nggak pernah berdiri sendiri. Ayat tuh nggak bisa berdiri. Oh di sini satu ayat ini untuk kemudian jadi doktrinnya kekristenan gitu. Jadi pengajarannya kekristenan nggak bisa. Ayat itu harus dilihat kaitannya dengan ayat lain dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada pendeta yang mengutip satu ayat dan kemudian berkata, ini loh, kenapa saya bilang bahwa orang Kristen, orang non-Kristen itu bisa diselamatkan. Jangan percaya. Karena gak bisa pengajaran itu berdiri di atas satu ayat. Tidak bisa. Nah Rasul Paulus juga pernah menuliskan kepada jemaat di Roma mengenai kasih karunia dari Allah itu. Kasih karunia dari Allah itu kemudian menurut Rasul Paulus
itu membawa pengharapan akan kemuliaan. Roma 5 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Melalui dia kita juga beroleh jalan masuk. Ya, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengacu kepada ayat sebelumnya. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Ke dalam kasih karunia ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ingat ya tadi ya, 5. Kemuliaan, setelah kemuliaan sayangnya manusia jatuh di dalam dosa. Syukur kepada Allah ada Yesus. Nah di dalam dialah kemudian kita memperoleh, kita bisa berdiri, kita bisa bermegah dalam pengharapan bersama dengan yang keempat apa tadi? Gereja, orang-orang kudus untuk memperoleh kemuliaan. Kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tapi hanya ada di dalam Yesus. Ingat baik-baik 5 hal ini Bapak Ibu Saudara ketika Anda harus bercerita tentang kekristenan. Tentang iman Anda. Di dalam dia kita berdiri. Di dalam dia kita bisa bermegah. Bahwa suatu hari nanti saya pasti masuk ke dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Anda adalah penghuni surga. Kemuliaan itu adalah bagian Anda, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Anda harus lakukan adalah bertahan, percaya, jangan lepaskan Tuhan. Kalau katanya Bapak Gembala, kafah, seperti kabel yang dililitkan kepada tiang. Gak bisa digoncangkan, gak bisa dipatahkan. Mari Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat ini iman dikatakan menjadi sarana kita untuk sampai kepada kemuliaan. Bagaimana iman bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan? Bagaimana iman percaya kita bisa mengantarkan kepada kemuliaan, bisa membawa kita ke sana tuh. Dengan membuat kita berkenan di hadapannya. Jadi Allah berkenan kepada kita karena kita percaya. Karena kita percaya kepada Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Dikatakan demikian, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri. Ayat 6. Ayat 6. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi kalau Anda sekarang hidup di dalam kemuliaan kepada kemuliaan, nah proses yang sekarang kita hidupi ini, apakah saudara pedagang, saudara petani, saudara arsitek, saudara hamba Tuhan, apapun, murid, siswa, mahasiswa, siapapun kita Bapak Ibu Saudara. Nah proses ini harus kita lalui dengan iman. Dengan iman kepada Allah. Karena yang mau datang kepada Allah yang ada di dalam kemuliaan yang kita sedang tuju, ia harus percaya bahwa Allah ada. Lah ya opo Anda mau masuk ke dalam kekekalan kalau kemudian saudara nggak percaya. Kemudian saudara melepaskan kepercayaan saudara.
Dan berkata, moga-moga Tuhan masih berkenan. Gimana mungkin saudara mau berkenan? Gak mungkin kan kita, Tuhan berkenan kepada kita, tapi Bapak Ibu Saudara lepaskan Tuhan. Karena itu selalu di mimbar ini Bapak Ibu Saudara, totalitas di dalam Kristus. Jangan lepaskan Kristus. Jangan lepaskan Kristus karena harta. Jangan lepaskan Kristus karena tahta. Jangan lepaskan Kristus karena cinta. Pikir ulang Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda datang, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Aduh, uangnya besar, nominalnya besar. Aduh, jabatan ini jarang-jarang ditawarkan. Aduh, kapan lagi saya kawin dengan seseorang yang seperti ini? Tapi kalau Anda harus tinggalkan Kristus untuk itu, pikir ulang. Anda nggak bisa berkenan tanpa Anda mempertahankan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini yang kemudian kita harus pertahankan. Nah, berita tentang ini mesti kemudian kita terima disertai dengan pertobatan dan perubahan pikiran. Itu ada di dalam Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu Saudara bisa cek sendiri. Jadi yang dirubah pertama, yang diubah pertama adalah pikiran kita. Saudara percaya itu mulai dari apa yang saudara pikir. Dan kemudian saudara imani. Dan kemudian saudara ambil tindakan. Karena dari perubahan pikiran datang perubahan perbuatan. Usahakan. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa mengerti firman Tuhan. Itulah kenapa kemudian Anda diajar hari demi hari, minggu demi minggu tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki iman terhadap kasih karunia yang Yesus lakukan. Kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita. Kasih karunia itu bukan sesuatu yang melihat kelemahan. Kalau kita kembali ke kisah Abraham itu lemah banget. Ya, saya berharap saya tidak menjadi suami yang seperti ini. Karena Abraham itu adalah suami yang ketika dalam bahaya, istrinya yang diajuin. Ya, kalau saya lakukan itu kepada istri saya, kelihatannya istri saya yang bunuh saya terlebih dahulu. Gitu. Istri yang diajuin. Saudara baca sendiri ya kisah Abraham ya. Ketika dia ada dalam bahaya, dia, ayo bohong aja gak apa-apa kok. Yang penting nyawaku diselamatkan. Ya kalau kita melihat karakternya Abraham kayak gini kok, kelihatannya ini bukan tokoh Alkitab deh yang kayak gini. Tapi karena dia percaya, dia dibenarkan. Dan hal yang sama terjadi dengan Abraham juga terjadi dengan Bapak Ibu Saudara. Siapa sih dari kita yang bisa berdiri dan kemudian berkata, saya tidak bersalah. Saya sempurna dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan saya. Gak ada yang bisa. Itulah kemudian kita harus punya iman terhadap kasih karunia. Kasih anugerah yang diberikan kepada kita di atas kayu salib. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, Petrus juga jadi tokoh yang kita bisa lihat. Sama seperti Abraham punya kelemahan, Petrus juga punya kelemahan. Sombong dia di depan murid-murid yang lain. Ya, ingat ya cerita Paskah kan Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, "Wah, aku gak akan menyangkal. Aku akan mengikut engkau sampai mati." Pada akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan dia kemudian menggerakkan pedangnya untuk menetakkan telinga dari Malkus. Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang menyelamatkan Petrus. Bukan emosinya, bukan kesombongannya, bukan besar mulutnya. Tetapi karena kasih karunia Yesus
di dalam hidupnya. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Kalau kita kontraskan dengan tokoh lain di Paskah atau di saat kematian Yesus, sebelum kematian Yesus, adalah Yudas Iskariot. Dia mengandalkan bukan imannya, tapi dia mengandalkan apa yang dia pandang. Yang dia pandang adalah saya bisa dapat keuntungan sementara dengan menjual guru saya. Siapa tahu nanti dia dilepaskan. Tapi ternyata gurunya tidak dilepaskan, malah dihukum mati. Dan karena itu kemudian dia merasa bersalah. Sekali lagi Petrus juga bersalah dengan menyangkal Yesus. Tetapi dia masih punya pandangan kepada Yesus ketika Yesus menampakkan dirinya. Sementara Yudas dia memandang dirinya, aku bersalah, aku gak punya pengharapan lagi. Dan akhirnya dia bunuh diri. Anda bisa belajar dari 2 Korintus 4 ayat 18 bagaimana supaya tidak mengandalkan apa yang Anda pandang, tetapi mengandalkan iman Anda kepada anugerah Yesus. Ingat, Anda diciptakan dari kemuliaan, Anda ditebus oleh Yesus, Anda mengarah kepada kemuliaan. Apa yang membuat kemudian kita percaya kepada hal-hal ini semua? Ada satu oknum yang ketika Yesus naik ke surga, kita akan rayakan juga bulan depan. Dia datang dan dia menjadi penghibur, dia menjadi pendamping, dia menjadi sahabat kita. Itulah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membawa Bapak Ibu Saudara kepada kemuliaan. Anda berasal dari kemuliaan, tapi dosa menjauhkan Anda dari hadirat Tuhan. Syukur Allah memberikan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Ketika dia mati di kayu salib, dia mengampuni Anda. Bapak Ibu Saudara, karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, Dia berikan Roh Kudus kepada kita. Dan itulah kenapa kemudian kita bersekutu di gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Mahanaim. Karena disinilah kemudian Roh Kudus membentuk kita, mengajar kita, untuk kemudian kita terus melangkah, mempersiapkan diri menuju kemuliaan. Total iman, pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang bersama dengan saya. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa tutup Alkitab Anda. Hari ini kita ingin minta kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Untuk bekerja menuntun kita, mengingatkan kita kembali untuk hal-hal yang sekarang kita hadapi. Prosesnya gak mudah, tentu saja. Siapa yang bilang mudah? Jeff, di presentasi di depan kelihatannya gampang ya, 5 itu. Kemuliaan sampai kemuliaan. Tapi gak mudah untuk tetap mempertahankan Yesus. Untuk tetap hidup di luar dosa. Karena itu kita butuh Roh Kudus untuk menopang kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku.